Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Taruna sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan online dengan mata kuliah Wadah Budidaya Perikanan, di mana hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga. Di pertemuan kali ini, kita akan banyak membahas mengenai syarat-syarat dan bagaimana mekanisme untuk menentukan lokasi kegiatan budidaya perikanan. Karena beberapa minggu lalu kita sudah banyak membahas terkait mengenai jenis-jenis wadah yang digunakan dalam kegiatan budidaya perikanan, maupun juga seperti apa bentuk-bentuk wadah yang digunakan khususnya untuk budidaya moluska dan tanaman air seperti misalnya rumput laut. Pada pertemuan hari ini, Taruna diharapkan mampu untuk menjelaskan wadah budidaya yang tepat ya, sesuai dengan jenis kultifan yang di dalamnya termaktub persyaratan lokasi wadah budidaya, baik itu teknis maupun juga secara non-teknis. Baik, secara umum, kegiatan aquaculture dilingkupi oleh tiga aspek. Yang pertama adalah pengadaan sarana dan prasarana, kemudian proses produksi, kemudian yang terakhir adalah penanganan pasca panen dan juga pemasaran. Untuk yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana, di sini mencangkup segala persiapan yang dilakukan oleh seorang pembudidaya, termasuk diantaranya adalah merencanakan bentuk lokasi, kemudian jenis komoditas yang akan digunakan, termasuk bentuk-bentuk bangunan yang diperlukan, alat-alat dan bahan yang digunakan, kemudian juga sarana prasarana seperti misalnya benih, pakan, obat-obatan, ini semua harus direncanakan secara matang sebelum melakukan kegiatan produksi. Setelah pengadaan sarana dan prasarana selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan proses produksi. Proses produksi ini dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan aquaculture itu sendiri, baik itu pembenihan, pendederan, maupun juga pembesaran. Kegiatan aquaculture di proses produksi ini dimulai dari persiapan wadah, ya, dimulai dari membersihkan wadah, ya, kemudian juga merapikan, memperbaiki, dan lain sebagainya hingga siap untuk digunakan, sampai dengan melakukan treatment air, kemudian menebar benih, ya, memberi pakan, mengontrol, mengawasi, kemudian juga melakukan monitoring kesehatan penyakit, sampai akhirnya melakukan pemanenan. Ini adalah tahapan dari proses produksi. Setelah proses produksi selesai, maka dilanjutkan dengan tahapan yang ketiga, yakni penanganan pasca panen dan pemasaran. Nah, semua kegiatan aquaculture ini pada dasarnya didukung oleh keterlibatan berbagai macam aspek, baik itu aspek hukum, aspek kelembagaan, ya, aspek sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Mulai dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang ketiga, semua dipengaruhi oleh aspek-aspek pendukung. Nah, untuk saat ini kita akan coba membahas seperti apa persyaratan lahan yang layak digunakan sebagai lokasi dalam kegiatan budidaya perikanan. Kenapa perlu untuk mengetahui kelayakan lokasi aquaculture? Ya, hal ini berkaitan erat dengan pembangunan aquaculture itu sendiri, kemudian juga perbaikan aquaculture dan pengembangan aquaculture di masa yang akan datang. Ya, dengan adanya lokasi yang layak, kita akan dapat melakukan pengembangan berbagai macam teknologi, penerapan eh, aplikasi dan lain sebagainya di dalam kegiatan aquaculture sehingga nantinya ini bisa mensupport ya, kegiatan aquaculture secara berkelanjutan. Yang perlu kita pahami bahwa faktor dasar yang mempengaruhi kelayakan aquaculture, kelayakan lokasi aquaculture ini dibedakan atas dua faktor utama, yakni independent dan juga dependent. Apa perbedaannya? Kalau faktor dependent ini berhubungan dengan faktor-faktor yang tidak dipengaruhi oleh faktor lainnya, ya, dan juga tidak dapat dirubah secara efektif. Misalnya saja lingkungan, ya, manusia, dan juga legalitas atau lembaga yang nanti digunakan sebagai wadah untuk melakukan
proses produksi. Adapun untuk faktor dependen, ini berkaitan dengan faktor yang dipengaruhi oleh faktor independen. Ya, dipengaruhi oleh faktor dependen lainnya, ya, dan dapat juga diubah secara efektif. Contohnya misalnya teknologi, ya, kemudian komoditas, infrastruktur, sarana produksi seperti benih, pakan, dan lain sebagainya. Ya, jadi kelayakan lokasi ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni independen dan juga dependen. Dua faktor inilah yang menentukan apakah lokasi ini bisa dijadikan sebagai lokasi untuk kegiatan aquaculture atau tidak. Seperti apa daya dukung yang diberikan dari kedua faktor ini untuk menentukan lokasi ini layak digunakan dalam kegiatan aquaculture. Seperti misalnya lingkungan. Apakah lingkungan ini mendukung sesuai dengan kebutuhan organisme? Kemudian apakah di sana terdapat uh, populasi manusia yang bisa mensupport, ya, menyetujui, ya, mendukung kegiatan aquaculture? Kemudian bagaimana legalitasnya? Apakah bisa lahan ini digunakan tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum? Ya, dan juga seperti apa lembaga yang akan dibangun nantinya dalam kegiatan aquaculture. Begitu pula dengan faktor dependen, teknologi seperti apa yang akan diterapkan, ya. Apakah teknologi ini intensif, semi intensif, atau tradisional? Ya. Kemudian juga komoditas apa yang akan digunakan? Komoditas tawar, komoditas payau, komoditas air laut, dan lain sebagainya. Kemudian infrastruktur yang tersedia di sana dalam mensupport atau mendukung, ya, aktivitas dari kegiatan aquaculture. Seperti misalnya ketersediaan lahan, ketersediaan jalan, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk membantu atau mempermudah proses aquaculture. Dan juga ketersediaan sarana produksi seperti benih, pakan, dan lain sebagainya yang tidak memerlukan jarak yang terlalu jauh untuk ditempuh dalam mendapatkan sarana produksi tersebut. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait mengenai dua faktor utama ini. Baik, untuk yang pertama adalah aspek lingkungan. Seperti apa kondisi lingkungan yang diperlukan untuk dinyatakan layak sebagai lokasi aquaculture? Yang pertama adalah lahannya harus ada dulu, ya. Target lahan, ya. Sasaran lahan yang akan kita gunakan ini harus tersedia terlebih dahulu dan memang biasanya dibutuhkan beberapa lokasi, calon-calon lokasi yang akan kita gunakan untuk kita pilih nantinya berdasarkan dengan kesesuaian yang kita perlukan, ya. Yang pertama, lahannya harus ada dulu, apakah itu land based aquaculture maupun juga water based aquaculture. Kemudian yang kedua, mengenai topografi dan elevasi lahan. Hal ini penting sekali kita ketahui karena berkaitan erat dengan wadah yang nantinya kita gunakan. Terlebih lagi kalau misalnya kegiatan budidaya yang kita lakukan adalah land based aquaculture atau kegiatan budidaya perikanan di daratan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan kegiatan budidaya, maka di pikiran kita, ya, sebagai pembudidaya, bagaimana meminimalisir modal yang nantinya akan kita gunakan. Ketika lahan yang kita pilih ini tidak sesuai dengan persyaratan, maka akan banyak introduksi teknologi yang akan kita gunakan dan itu memerlukan banyak investasi biaya. Ya. Saya kasih contoh misalnya ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi tanah ini subur, ya, kemudian juga topografinya datar, ya, tekstur tanahnya liat berpasir misalnya, ya. Namun biasanya lokasi yang seperti ini itu mahal, ya, harganya. Tapi ketika kita ingin menggunakannya nanti, ini tidak banyak memerlukan introduksi teknologi, ya. Kita tidak misalnya perlu untuk memasukkan atau menggunakan HDPE sebagai dasar kolam, atau misalnya kita tidak perlu melakukan pengolahan tanah yang begitu banyak menguras biaya dan lain sebagainya, ya. Penggunaan kapur, ya, dan lain sebagainya. Tapi ada juga lahan, ya, yang kondisi tanahnya marginal misalnya, ya, seperti di kawasan pasang surut yang berpasir atau tanahnya bergambut, memiliki banyak keterbatasan teknis, ya.
Sehingga ini perlu banyak input teknologi. Ya, perlu kita gunakan HDPE, terpal ya, kemudian juga banyak kapur dan lain sebagainya yang nanti eh, akan lebih mahal teknologi yang kita masukkan, kita introduksi ke dalamnya, tapi harga lahannya murah. Ya. Jadi ada yang harga lahan mahal tapi introduksi teknologinya sedikit, dan harga lahan murah tapi introduksi teknologinya banyak. Ya, maka ini menjadi pertimbangan kelayakan secara teknis ya, dan perlu diimbangi dengan kelayakan secara ekonomi juga. Ya. Apakah ini layak secara ekonomi atau layak secara teknis? Ini keduanya harus seimbang. Begitu pula dengan frekuensi iklim, ya, frekuensi hujan misalnya, jumlahnya, distribusinya ini perlu kita ketahui. Ya. Data curah hujan ini juga perlu kita lakukan study data untuk mengetahui uh, seperti apa nanti gambaran musim tanam atau musim budidaya, musim produksi yang akan kita lakukan pada saat melaksanakan kegiatan budidaya. Selain itu juga di lingkungan ini tentunya karena kita memelihara ikan, tentunya airnya harus sesuai dengan persyaratan komoditas yang akan kita budidayakan. Kualitasnya, kuantitasnya ini semua harus diperhitungkan. Dan faktor lain yang berpengaruh terhadap lingkungan seperti misalnya vegetasi, pasang surut, ya, adanya pencemaran seperti jenis, frekuensi, kualitas, kuantitas, maupun juga iklim yang ada di daerah tersebut. Yang kedua adalah aspek kemanusiaan atau sosial, ekonomi dan juga budaya yang ada kaitannya dengan perilaku, kebiasaan atau sikap manusia yang bermukim di daerah tersebut. Kemampuannya dalam mengadopsi teknologi dari produsen ini biasanya berkaitan dengan si pembudidaya yang akan melakukan kegiatan budidaya tersebut. Kemudian uh, kesukaan makanan ikan, ya, pantangan dan lain-lain ini berkaitan dengan konsumen atau sasaran penjualan hasil produksi yang akan kita tuju, ya. Sehingga perilaku, kebiasaan dan sikap ini juga menjadi orientasi kita dalam menilai apakah kegiatan nantinya akan bisa layak dilakukan. Yang kedua, keberterimaan penduduk setempat. Ya, tentunya ketika kita ingin melakukan kegiatan budidaya, ya kita lakukan survei terlebih dahulu, kita menentukan lokasi kegiatan budidaya dan kita melakukan survei terhadap penduduk yang bermukim di sekitar lokasi tempat kita akan melaksanakan budidaya. Apakah penduduk setempat menyetujui, ya? Apakah kita kemudian bisa disupport dan lain sebagainya? Ini juga sangat berpengaruh terhadap kelayakan lokasi budidaya. Kemudian yang ketiga, penduduk setempat bisa juga direkrut menjadi tenaga kerja dalam perusahaan kita misalnya, ya. Dan terdapat dampak positif pada masyarakat sekitar, ya. Kita tidak lupa dengan uh, aktivitas yang ada di lingkungan sekitar tambak, ya. Jangan sampai justru sebaliknya memberikan dampak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Dan tentunya yang paling penting juga adalah terjaminnya keamanan lokasi dari berbagai macam hama, termasuk misalnya gangguan dari orang lain, ya, gangguan dari manusia. Selain itu juga lokasi ini harus mudah diakses oleh manusia, ya. Akses transportasi, akses komunikasi ini sangat penting, dan bisa kita dengan mudah juga mendapatkan bahan-bahan sarana produksi. Ya, tersedia pasar di sana, ya, dan juga elastisitas dan juga daya beli pasar ini bisa kita prediksi menguntungkan dalam kegiatan budidaya. Yang ketiga adalah aspek legalitas dan kelembagaan. Ya, tentunya kegiatan budidaya yang akan kita lakukan nanti ini tidak melanggar berbagai macam bentuk perundang-undangan, ya, termasuk diantaranya adalah pemilihan lokasi, pembuatan wadah, proses produksi, dan lain sebagainya. Kemudian memperoleh surat izin usaha atau SIU dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan standar
operasional prosedur yang berlaku, mematuhi juga CCRF atau Code of Conduct Responsible Officeries, mengikuti kebijakan pemerintah seperti misalnya melakukan sertifikasi CPIB, CBIB, ya, kemudian syarat infrastruktur, penggunaan kredit dan lain sebagainya, dan pelayanan kelembagaan berupa misalnya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut, kemudian membolehkan dilakukannya penelitian untuk menghasilkan teknologi dan informasi, ya, kemudian mengizinkan aktivitas penyuluhan, ya, informasi kepada masyarakat, dan adanya administrasi untuk pelayanan internal lembaga serta manajemen bisnis yang tertata dengan baik, baik itu perencanaan, monitoring maupun juga evaluasi. Selanjutnya adalah faktor dependent. Ya, sebagaimana yang kita sudah bahas tadi, bahwa faktor dependent ini sangat dipengaruhi oleh faktor independen, yakni lingkungan, manusia, aturan, dan juga kelembagaan. Faktor dependent, teknologi, komoditas, wadah produksi, dan sarana produksi ini juga saling berkaitan, ya, saling menentukan satu sama lain. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi yang kita pilih bisa ekstensif, ya, yang paling sederhana, atau teknologi secara tradisional, kemudian semi intensif, intensif, dan super intensif. Ya. Bagaimana menentukan teknologi ini? Ya, kita akan kembali kepada 3 faktor independen tadi. Bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana situasi yang ada di lokasi tempat kita akan melaksanakan kegiatan budidaya. Apakah di sana mendukung untuk kita melakukan kegiatan budidaya super intensif atau justru hanya kegiatan budidaya ekstensif? Ya. Bisa saja kita melakukan kegiatan budidaya super intensif, tapi tentunya ketika kita melakukan kegiatan budidaya super intensif dengan kondisi lahan yang tidak mendukung, maka kita akan memerlukan lebih banyak introduksi teknologi, ya, untuk menyesuaikan dengan teknologi super intensif yang kita inginkan, sehingga otomatis investasi biaya juga akan semakin tinggi. Jadi memang ini erat kaitannya dengan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian komoditas, ya, komoditas yang akan kita pilih juga ini ditentukan oleh lokasi yang kita akan gunakan. Seperti misalnya ketika kita memilih komoditas ikan-ikan air laut, ya, ya tentunya lebih baik kita gunakan lokasi yang berada di sekitar laut, ya, karena di sana kita akan berdekatan dengan sumber air yang diperlukan. Kalau misalnya kita gunakan atau kita pilih komoditas air laut, kemudian kita lakukan kegiatan budidaya di daerah pegunungan, ya, maka kita akan memerlukan banyak introduksi teknologi. Kita perlu pompa lah, kita perlu perangkat saluran air untuk bisa mengambil air dari sumber airnya ke daerah yang kita gunakan untuk kegiatan budidaya. Dan ini lagi kembali kepada investasi biaya yang lebih besar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wadah produksi. Wadah apa yang akan kita gunakan? Ini juga sangat berkaitan erat dengan jenis teknologi dan komoditas yang kita pilih untuk digunakan dalam kegiatan budidaya. Ya. Selain itu, yang perlu kita perhatikan juga ketika kita ingin memilih atau menentukan wadah produksi adalah melakukan observasi atau mencari informasi terkait mengenai pengembangan tata ruang dan kebijakan yang berlaku di daerah tersebut. Ya. Seperti misalnya kita ingin membangun tambak di daerah pesisir. Ya. Ketika kita sudah membangun tambak dan setelah kita melakukan pengecekan terhadap pengembangan tata ruang di daerah tersebut, ya, dan kita menemukan ternyata di daerah-daerah tempat kita membuat tambak ini akan dibangun pabrik, ya, yang kemungkinan besar akan mencemari perairan yang ada di sekitar situ, maka ini justru akan menyebabkan kerugian, ya, di masa yang akan datang. Sehingga informasi terkait mengenai pengembangan tata ruang sangat erat kaitannya dengan pemilihan lokasi dan juga penggunaan wadah yang akan kita gunakan dalam kegiatan produksi. Dan yang terakhir adalah sarana produksi seperti benih, pakan, dan obat-obatan. Ini juga ditentukan dari teknologi yang kita gunakan, komoditasnya, dan wadah apa yang akan kita pakai. Ya. Seperti misalnya kita ingin melakukan kegiatan budidaya super intensif.
Tentunya komoditas yang kita pilih misalnya udang, kita budidayakan di tambak, ya, wadah yang kita gunakan adalah tambak, sehingga sarana produksi yang kita perlukan ini juga akan lebih lebih banyak, ya, terutama untuk pakan, obat-obatan dan lain sebagainya yang tentunya ini menyesuaikan dengan carrying capacity yang ada di dalam satu siklus produksi berdasarkan dengan teknologi yang kita kembangkan atau kita gunakan dalam kegiatan budidaya. Nah, semua faktor-faktor yang sudah kita bahas tadi ini kemudian dihimpun dalam satu bagan yang menggambarkan bagaimana kerangka kelayakan pengembangan aquaculture. Kita bisa lihat bahwa berbagai macam aspek seperti misalnya sumber daya manusia, komoditas aquaculture, sumber daya alam, dan juga legalitas kelembagaan ini erat kaitannya dengan pengembangan aquaculture dan nantinya akan bermuara pada peningkatan penerimaan dan juga kesejahteraan bagi pembudidaya itu sendiri. Pada bagan ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya kesesuaian lingkungan terhadap kelayakan pengembangan aquaculture. Kesesuaian lingkungan ini dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tersedia di kawasan tersebut, sehingga menentukan lokasi ini sangat penting untuk melihat, ya, jenis-jenis sumber daya alam yang tersedia di sana yang nantinya diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk mendukung kegiatan budidaya. Kenapa? Karena lingkungan yang sesuai ini akan menentukan daya dukung. Semakin baik daya dukung, semakin efisien daya dukung, maka akan semakin sedikit introduksi teknologi yang digunakan. Yang tentunya ini akan meminimalisir penggunaan biaya yang kita gunakan. Dan tentunya kita bisa mengalokasikan biaya tersebut untuk pengembangan aquaculture pada segmen-segmen yang lain. Nah, sehingga pemilihan lokasi ini sangat penting kita lakukan agar kelayakan industri aquaculture nantinya bisa kita jalankan dengan baik. Meskipun pada prosesnya seringkali kita memilih lokasi, kemudian kita introduksikan teknologi, kita terapkan teknologi untuk bisa menyesuaikan lahan tersebut agar layak untuk kita gunakan, namun kita harus bisa menjamin bahwa margin keuntungan dari hasil produksi ini kita gunakan untuk menutupi penggunaan biaya pada penerapan teknologi tersebut. Ya. Selain itu juga sering kita jumpai konflik pemanfaatan lahan, di mana ketika kegiatan budidaya kita jalankan di suatu kawasan, kemudian ternyata ada kegiatan non aquaculture yang berjalan di sana, ya, ataupun juga aquaculture, ini bisa saja menimbulkan konflik pemanfaatan lahan. Ya, misalnya kita lakukan kegiatan budidaya water based aquaculture. Di sana ternyata ada moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Ini tentunya akan mempengaruhi kegiatan budidaya yang kita lakukan di sana. Kemudian perlu juga kita perhatikan terkait mengenai pembangunan dan pengelolaan tata ruang, tata guna lahan di suatu kawasan tersebut. Hal ini untuk mencegah kemungkinan ancaman alih fungsi lahan di sekitar kegiatan budidaya. Jangan sampai pada saat kita memilih lahan masih sangat baik untuk kita gunakan dalam kegiatan budidaya, namun 10 tahun ke depan ternyata terjadi alih fungsi lahan sehingga pabrik-pabrik dibangun di sana mencemari berbagai macam lingkungan di sekitar lokasi budidaya kita, ya, pencemaran timbul, lingkungan air jadi rusak sehingga kegiatan budidaya kita akan terganggu, malah nanti kita akan mengalami kerugian. Kemudian lokasi juga harus sesuai dan layak untuk pengembangan aquaculture, baik itu secara fisika, kimia, biologi, iklim, dan faktor non-teknis lainnya. Nah, bagaimana menentukan lokasi ini layak atau tidak untuk kita gunakan dalam kegiatan budidaya? Di tahapan pembangunan industri aquaculture, kita bisa lihat bahwa dua poin utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan budidaya adalah survei dan investigasi. Setelah kita melakukan survei dan investigasi, maka baru kita bisa melakukan desain, ya, merancang layout, merancang seperti apa kegiatan budaya yang akan kita lakukan di lokasi tersebut. Kemudian kita mulai melakukan pembangunan dan menjalankan produksi secara berkelanjutan. Namun sebelum desain, pembangunan, dan produksi, dua hal penting yang harus kita lakukan untuk menentukan lokasi ini layak atau tidak adalah
melakukan survei dan investigasi. Survei ini ditujukan untuk mengkaji secara umum beberapa calon lokasi budidaya berdasarkan parameter kunci ya, dan hasil yang akan diperoleh berupa skala prioritas lokasi dan kita bisa buat secara rankingan ya, dari ranking tertinggi sampai ranking terendah, kemudian nanti ranking tertinggi kita pilih sebagai lokasi budidaya, kandidat lokasi budidaya yang akan kita gunakan. Setelah itu kemudian kita melakukan investigasi. Tujuan dari investigasi adalah untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait mengenai lokasi yang sudah kita pilih tadi, ya, lokasi yang mendapatkan prioritas yang tertinggi, aspek-aspek yang dikaji juga lebih banyak, ya, lebih mendalam, baik itu aspek biologi, aspek fisika, kimia, ya, yang ada di daerah tersebut, maupun juga aspek non teknis seperti misalnya sosial, budaya, ekonomi, hukum, kelembagaan, infrastruktur, teknologi, dan berbagai macam faktor-faktor lain atau aspek-aspek lain yang bisa kita kaji di tahapan investigasi ini. Yang pertama adalah survei lokasi. Yang harus kita lakukan dalam kegiatan survei lokasi, yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu pertimbangan awal, mengumpulkan informasi yang sifatnya secara umum. Yang pertama, lahan-lahan yang tersedia itu di mana saja lokasinya. Kemudian harganya berapa saja setiap lahan. Kita mulai mengkonversi pada lahan di daerah ini harganya sekian, lahan daerah ini harganya sekian. Kemudian kita juga bisa melihat aksesabilitasnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai. Untuk mencapai lahan tersebut, kita harus melewati jenis jalan seperti apa, apakah di sana tersedia pasar, apakah di sana tersedia sarana prasarana yang mendukung untuk kegiatan budidaya. Ini bisa kita cari tahu informasinya. Kemudian bagaimana kualitas dan kuantitas sumber air yang tersedia di sana? Apakah sesuai dengan kebutuhan kita, tidak tercemar, kemudian ada dan tersedia secara terus-menerus, secara kontinu. Dan yang perlu kita ketahui juga adalah peta dasar. Peta dasar ini diantaranya adalah situasi dari daerah tersebut, hidrologinya, kemudian tata guna lahan, peta tanah, ya, peta geologi, peta hidroseanografi, ketika kita ingin melakukan kegiatan budidaya di sekitar pantai, kemudian juga peta batimetri, topografi, ya, kemudian jenis-jenis peta tematik seperti misalnya kualitas air, iklim, penduduk, data sosial, ekonomi, ini semua harus kita kumpulkan terlebih dahulu agar supaya informasi ini bisa kita olah, bisa kita gunakan untuk menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah lokasi. Nah, sumber informasi tersebut bisa kita peroleh baik itu dari internet, kemudian bisa kita gunakan aplikasi citra satelit, ya, Landsat, kemudian instansi yang terkait atau survei langsung di lapangan, ya. Penggunaan penginderaan jauh atau remote sensing ini dapat membantu kita dalam memperoleh data topografi, elevasi, jarak lahan dengan sumber air, aksesabilitas, kemudian juga curah hujan, jenis tanah, dan berbagai macam informasi lainnya. Setelah itu kemudian kita melakukan pengolahan data, pemeringkatan lokasi sesuai dengan parameter yang telah kita tentukan. Berikut ini adalah jenis-jenis parameter yang bisa kita gunakan sebagai acuan dalam menilai sebuah kondisi lingkungan atau kondisi lokasi budidaya. Yang pertama adalah seperti apa data lingkungannya, data kualitas airnya, kemudian data kualitas tanah, data meteorologi, dan fasilitas infrastruktur. Ya. Contohnya misalnya akses jalan, jarak dari pabrik ke lokasi, kemudian sumber benih, adanya pakan dan pupuk, kayak penjual pakan dan pupuk yang tersedia di sana, tersedia juga pasar untuk memasarkan hasil produksi, kemudian listrik juga bisa diakses, tenaga kerja bisa dipenuhi, mesin, bahan kimia, fasilitas umum, kemudian adanya kerjasama dengan masyarakat setempat, ini bisa sangat menentukan kelayakan dari lokasi yang akan kita pilih sebagai tempat pelaksanaan budidaya perikanan. Nah, data yang sudah kita peroleh tadi, ya, kemudian kita olah, ya, kita tabulasikan dan kita beri pembobotan atau scoring yang nilainya ditentukan oleh seberapa vital parameter tersebut berpengaruh terhadap produksi budidaya, ya, atau
seberapa tinggi input teknologi atau biaya untuk memperbaiki parameter tersebut agar memenuhi persyaratan. Nah, tingkatan eh, pemeringkatan data ini ada 4 kelas. Yang pertama adalah kelas S1 atau sangat sesuai, highly suitable. Kemudian kelas S2 atau cukup sesuai, moderate suitable. Kemudian kelas S3 sesuai tapi bersyarat ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau marginality suitable, dan kelas N atau tidak sesuai atau not suitable. Untuk yang pertama, kelas yang pertama sangat sesuai atau highly suitable ini adalah lokasi yang tidak memiliki faktor pembatas yang serius atau secara signifikan tidak mempengaruhi lokasi yang kita butuhkan, persyaratan lokasi yang kita butuhkan, sehingga hampir tidak ada atau sangat sedikit memerlukan input teknologi untuk menyesuaikan lahan tersebut dengan persyaratan yang dibutuhkan. Adapun untuk kelas S2 atau cukup sesuai, moderate suitable, lokasi ini memiliki faktor pembatas yang cukup serius, ya, sehingga diperlukan input teknologi untuk menyesuaikan lahan dengan syarat yang diperlukan. Kemudian kelas S3 sesuai atau harus dilakukan dengan persyaratan atau marginality suitable adalah lokasi yang memiliki faktor pembatas yang sangat serius, ya, yang cukup serius, sehingga diperlukan tambahan teknologi yang lebih banyak dibandingkan dengan kelas S2 untuk menyesuaikan lahan dengan syarat yang diperlukan. Dan untuk kelas N atau tidak sesuai, not suitable, lokasi ini memiliki banyak sekali kekurangan, banyak sekali faktor-faktor pembatas, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan budidaya di sana. Oleh sebab itu tidak bisa kita pilih sebagai lokasi budidaya. Setelah kita menentukan kelas, kita lakukan pembuatan matriks. Ya, pembuatan matriks ini akan membagi parameter-parameter itu masuk ke dalam 3 variabel. Ada variabel primer, variabel sekunder, dan variabel tersier. Variabel primer ini adalah parameter yang di dalamnya menjadi persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari komoditas yang akan kita budidayakan. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka akan sangat bisa menggagalkan kegiatan budidaya. Kemudian yang kedua, variabel sekunder. Variabel sekunder ini adalah syarat optimal yang harus dipenuhi untuk kegiatan budidaya, dan syarat ini diperlukan oleh kehidupan komoditas yang kita budidayakan untuk menunjang pertumbuhannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah variabel tersier. Variabel tersier ini adalah parameter yang di dalamnya mencangkup syarat pendukung mana keberadaannya di perairan tidak secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan biota. Nah, ini adalah contoh dari pembagian berbagai macam jenis parameter ke dalam variabel primer, sekunder, dan tersier yang digunakan pada 3 komoditas, yakni rumput laut, ikan kerapu, dan juga karang mutiara. Untuk yang pertama adalah rumput laut. Di sini variabel primernya berbeda dengan ikan kerapu dan karang mutiara, yakni yang paling penting di sana adalah fosfat dan nitrat, kemudian kedalaman perairan, kecerahan, dan kecepatan arus. Ya, kenapa ini penting untuk rumput laut? Karena kita tahu bahwa rumput laut termasuk dalam jenis tumbuh-tumbuhan, tumbuhan air, sehingga yang paling diperlukan adalah ketersediaan mikronutrien, makronutrien untuk menunjang pertumbuhan dari rumput laut seperti fosfat dan nitrat. Kemudian juga kedalaman perairan ini sangat menentukan pertumbuhan dari rumput laut. Ketika misalnya rumput laut terlalu dalam dibudidayakan, maka ini akan berpengaruh terhadap penggunaan cahaya yang ada di perairan untuk aktivitas fotosintesis. Begitu pula dengan kecerahan dan juga kecepatan arus. Ketika kecepatan arus ini terlalu tinggi, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan talus atau bahkan bisa menyebabkan talus dari rumput laut ini patah dan memicu timbulnya stres dan bisa menyebabkan penyakit pada rumput laut. Ya. Adapun pada ikan kerapu, yakni kecepatan arus, padatan tersuspensi, dan juga kedalaman. Ya, tentunya kecepatan arus ini berkaitan erat dengan konstruksi wadah yang nanti akan kita gunakan ya
Selain itu juga, kecepatan arus ini berkaitan dengan distribusi nutrien. Ya, ketika misalnya kecepatan arus juga terlalu tinggi, maka distribusi nutrien akan banyak yang terbuang. Oleh sebab itu diperlukan kecepatan arus yang sesuai. Kemudian kepadatan tersuspensi juga di sana jangan terlalu tinggi ya. Karena ketika misalnya padatan tersuspensi ini terlalu tinggi, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dari ikan kerapu. Dan untuk kerang mutiara di sana yang paling menonjol adalah parameter kepadatan fitoplankton. Karena memang kita ketahui bahwa kerang mutiara ini adalah organisme akuatik yang bersifat filter feeder atau memakan makanan dengan cara memfilter, menyaring, dan salah satu jenis makanannya adalah fitoplankton. Oleh karena itu, kepadatan fitoplankton juga menjadi salah satu parameter penting yang masuk ke dalam variabel primer. Adapun untuk variabel sekunder dari ketiga komoditas ini juga kurang lebih hampir sama ya, yakni yang pertama adalah padatan tersuspensi untuk rumput laut, suhu dan juga salinitas. Begitu pula dengan ikan kerapu dan kerang mutiara. Ya. Di sana yang paling penting adalah salinitas, suhu, dan juga kecerahan. Ya, kenapa? Karena memang ini berkaitan erat untuk mensupport kebutuhan dari organisme yang kita budidayakan. Dan untuk variabel tersier, ini adalah variabel yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dari biota atau komoditas yang kita budidayakan, namun keberadaannya juga penting untuk dipertimbangkan. Di antaranya adalah DO, pH untuk rumput laut, kemudian juga untuk ikan kerapu adalah klorofil A, fosfat dan nitrat, pH, dan untuk kerang mutiara di sana ada klorofil A, pH, fosfat dan juga nitrat ya. Ketiga dari komoditas ini masing-masing memiliki perbedaan dari parameter yang akan dievaluasi sehingga kita harus melakukan studi pustaka terlebih dahulu atau sharing atau diskusi atau mengambil informasi dari berbagai macam literatur untuk kemudian kita gunakan dalam penyusunan kuesioner survei menentukan lokasi di mana yang tepat untuk kita melakukan kegiatan budidaya. Ketika kita ingin melakukan kegiatan budidaya rumput laut, maka kita harus melakukan studi literatur terkait mengenai kebutuhan dari rumput laut. Begitu pula dengan ikan kerapu, kita harus mengumpulkan informasi kebutuhan dari ikan kerapu, parameter apa saja yang sesuai, yang masuk ke dalam variabel primer, sekunder, dan tersier pada ikan kerapu. Begitu pula juga dengan kerang mutiara dan berbagai macam jenis komoditas lainnya. Berbagai parameter yang sudah kita himpun tadi di dalam 3 jenis variabel, ini kemudian kita tabulasikan. Kita bikin tabelnya, kemudian kita buatkan kisaran. Ya. Kisaran ini didasarkan pada toleransi organisme atau komoditas yang kita budidayakan terhadap parameter tersebut. Dan kisaran yang kita buat, ini ada 3 kelas, ya, berdasarkan petunjuk dari DKP 2002 bahwa 3 kelas tersebut, yang pertama adalah baik, sedang, kemudian kurang. Baik ini artinya sesuai, sangat sesuai dengan kebutuhan dari organisme tersebut atau biota yang kita budidayakan. Kemudian sedang, ini tidak begitu sesuai, namun tidak terlalu fatal. Ya, ketika misalnya tidak sesuai dengan komoditas yang kita budidayakan. Dan yang ketiga adalah kriteria yang kurang atau ini jauh dari batas toleransi organisme yang akan kita budidayakan. Setelah itu kita buatkan angka penilaian. Jadi kategori baik ini kita berikan angka 5, kemudian kategori sedang kita berikan angka 3, dan untuk kategori kurang kita berikan angka 1. Selanjutnya di tabel ini juga kita buatkan pembobotan. Pembobotan ini berdasarkan dari kelompok variabelnya. Ketika dia masuk ke dalam variabel primer, maka diberikan bobot 3. Ketika masuk di variabel sekunder diberikan bobot 2, dan ketika masuk di variabel tersier maka kita berikan bobot 1. Nah, untuk mendapatkan skor dari setiap parameter yang akan kita gunakan dalam melakukan evaluasi, maka angka penilaian tadi, ya, yakni yang kategori baik, sedang, dan kurang, ini kita kalikan angkanya dengan bobot, ya, angka dari bobot, yakni primer, sekunder, dan tersier. Kita kalikan sehingga nanti kita akan mendapatkan skor akhir, yakni
hasil perkalian antara angka penilaian dan juga bobot. Di tabel ini juga kita tidak lupa untuk menuliskan sumber literatur yang kita gunakan sebagai acuan dalam menentukan baik, sedang, dan kurang dari setiap parameter. Ya, kemudian di sini juga kita susun ya dengan 3 komoditas, yakni rumput laut, kemudian ikan kerapu, dan kerang mutiara. Ketiga komoditas ini kita susun tabelnya ya yang akan kita gunakan nantinya dalam kegiatan survei. Nah, setelah kita menentukan pembagian berbagai macam parameter tadi berdasarkan kriterianya, maka kita lakukan survei di lapangan. Kita lakukan pengambilan data di berbagai macam lokasi yang akan kita gunakan nantinya dalam kegiatan budidaya. Kita ambil data di sana sesuai dengan metode-metode yang dibenarkan ya, yang bersifat ilmiah. Kemudian juga samplingnya harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Di sana kemudian kita olah, kita masukkan ke dalam tabel tadi, dibagi angka penilaiannya dan juga bobot. Ketika misalnya parameter yang kita temukan ini sangat sesuai dengan kebutuhan biota, maka bobotnya adalah 3 karena masuk ke dalam kriteria dari variabel primer, kemudian dikali dengan angka penilaian. Angka penilaiannya tentunya kalau sesuai kita berikan angka 5. Jadi 5 kali 3 adalah 15. Nah, maka di tabel ini kita masukkan ke dalam tabel matriks, kedalaman di sana untuk rumput laut ini nilainya adalah 15. Karena sangat sesuai dan juga masuk ke dalam variabel primer dari rumput laut. Begitu seterusnya kita lakukan perkalian dan hasil akhirnya kita tulis ke dalam satu tabel matriks seperti yang ada pada gambar ini. Nah, selanjutnya adalah dilakukan pembobotan. Ya, jadi semua angka-angka yang berasal dari berbagai macam jenis parameter ini kemudian kita jumlahkan berdasarkan komoditasnya. Kita jumlahkan dan diperoleh total scoring. Nah, total scoring dari komoditas ini berbeda-beda, yakni 96 untuk rumput laut, kemudian 86 untuk ikan kerapu, dan 80 untuk tiram mutiara. Ini sebagai contoh saja. Dan selanjutnya kita lakukan perhitungan presentasi dari nilai skor yang ada. Berapa persen total scoring ini sesuai dengan planning total score yang sudah kita susun sebelumnya, di tabel sebelumnya. Ya. Setelah kita bandingkan, kita akan mendapatkan nilai presentasinya. Semakin tinggi nilai total scoring, maka akan semakin mendekati nilai total skor dari perencanaan yang sudah kita buat sebelumnya, dan ini tentunya akan semakin mendekati atau semakin tinggi menghasilkan nilai skor, presentasi nilai skor. Ya. Untuk rumput laut di sini 80%, ikan kerapu 72%, kemudian tiram mutiara 62%. Nah, setelah itu kita buatkan tabel penilaian lokasi. Ya. Tabel penilaian lokasi ini kita masukkan ke dalam kelas yang sudah kita tentukan sebelumnya, yakni tingkatan kesesuaian kelasnya ada kelas S1, S2, S3, dan juga kelas N. Ya. Untuk kelas S1 di sini kisaran skornya adalah 85 sampai 100%. Kemudian untuk kelas S2 75 sampai 84%, kelas S3 65 sampai dengan 74%, dan untuk N atau kelas yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari biota yakni di bawah 65%. Ya. Nah, berdasarkan data yang sudah kita peroleh tadi, maka diketahui bahwa rumput laut ini berada pada kelas yang cukup sesuai, di mana tadi nilainya adalah 80%, maka di sini masuk ke dalam kategori atau tingkat kesesuaiannya pada kelas S2 atau sesuai ya, cukup sesuai. Kemudian untuk ikan kerapu ya, dengan wadah karamba jaring apung berada pada kelas sesuai bersyarat, ya, yakni S3. Karena nilai presentasinya diperoleh adalah 72%. Begitu pula dengan tiram mutiara. Untuk tiram mutiara di sini diperoleh 62%.
62% ini masuk ke dalam kelas N atau berada pada kelas yang tidak sesuai, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk kegiatan budidaya tiram mutiara. Nah, dari penilaian lokasi ini kita peroleh informasi bahwa komoditas yang paling cocok untuk kita gunakan dalam budidaya adalah rumput laut, ya. Karena masuk ke dalam tingkat kesesuaian kelas S2 atau cukup sesuai. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah investigasi. Setelah kita memperoleh data kesesuaian lahan pada saat kita melakukan survei di awal tadi, maka kita sudah menemukan kesimpulan bahwa lokasi ini bisa kita pilih untuk kegiatan budidaya dan jenis komoditasnya adalah rumput laut misalnya. Nah, kemudian kita lakukan investigasi di sana. Ya. Investigasi ini tujuannya untuk mendalami data-data yang diperlukan. Data-data yang belum sempat diambil pada saat kita melakukan survei. Sebagai contoh misalnya data-data pencemaran ya, yang belum kita ambil seperti pestisida, logam berat ya, kemudian demografi penduduk yang secara lebih rinci bisa kita dapatkan, kemudian data keamanan dari usaha ya, data-data yang menunjang untuk keamanan kita, informasi di sana apakah sering terjadi pencurian dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita cari tahu informasinya. Nah, semua data ini nantinya akan kita kaji di tahap selanjutnya, yaitu tahap investigasi. Pada saat kita sudah menentukan satu lokasi. Nah, investigasi ini menjadi kajian yang sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena ini akan menguatkan data-data kita, sehingga kita bisa yakin bahwa lokasi yang akan kita gunakan ini sangat cocok untuk kegiatan budidaya. Apa saja aspek-aspek yang kita nilai pada kegiatan investigasi ini? Yang pertama adalah aspek biofisik, ekologi, dan lingkungan. Ya, secara lebih detail kita akan mencari tahu kondisi topografinya, jenisnya, kemudian sifat tanahnya, baik itu tekstur, ya, sifat kimia, vegetasi, lahan, dan lain sebagainya, termasuk misalnya tata guna, tata ruang ya pada lahan tersebut. Kemudian sumber daya airnya, kita harus melakukan studi terhadap hidrologi yang ada di daerah tersebut, bagaimana sumber airnya, kualitasnya, ya, kemudian juga apakah ini kontinu, tersedia selalu pasokan air, kemudian jaraknya seperti apa, kemungkinan ancaman hama dan penyakit, ya, pencemaran, adanya banjir, kemudian pola arus, pasang surut, gelombang, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan agroklimat ya, seperti intensitas curah hujan, jumlah hari hujan, suhu udara ya, kemudian badai, kecepatan dan arah angin. Ini juga bisa menjadi pertimbangan pada aspek biofisik, ekologi dan lingkungan. Kemudian untuk aspek sosial dan budaya. Adanya ketersediaan sumber daya manusia, baik itu jumlah, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan juga sebaran, ini bisa menjadi informasi awal bagi kita untuk kita gunakan nantinya dalam merekrut tenaga kerja yang ada di sana. Ya. Kemudian bagaimana dengan aspek keamanan dan konflik sosialnya, konflik adat yang ada di sana, ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam aspek sosial budaya. Begitu pula pada aspek ekonomi dan infrastruktur, aksesabilitasnya ke lokasi seperti apa, ke pasar seperti apa, ke tempat penyedia sarana dan prasarana juga seperti apa, dan ketersediaan sumber energi listrik, ketersediaan fasilitas umum lainnya ini harus kita lakukan investigasi lebih mendalam. Kemudian yang terakhir adalah aspek hukum dan kelembagaan, seperti misalnya tata ruang wilayah, tata lahan, peraturan, dan sebagainya, serta kelompok pembudidaya yang ada di situ. Ya. Dan bisa juga kita lakukan pengkajian terhadap beberapa aspek lainnya, yakni pendanaan, seperti misalnya perbankan, kredit, dan lainnya, dan teknologi yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, berikut ini adalah contoh penginderaan jauh, bagaimana peta kedalaman, kemudian peta sebaran suhu, peta kecepatan arus, dan peta sebaran oksigen terlarut. Ini diperoleh dari uh, aplikasi yang digunakan untuk mengetahui peta-peta, jenis-jenis peta yang ada di lokasi yang akan kita lakukan. Ketika misalnya sesuai, maka ini bisa kita jadikan sebagai informasi menentukan lokasi budidaya yang akan kita gunakan.
Baik, itulah serangkaian aktivitas dari kegiatan survei dan juga investigasi yang bisa kita lakukan untuk menilai suatu lokasi apakah layak untuk kita gunakan dalam kegiatan budaya atau tidak. Nah, dua kegiatan ini, survei dan investigasi ini tentunya eh, sangat beragam jenisnya ya, dan sangat tergantung dengan sumber daya yang kita miliki. Semakin baik sumber daya yang kita miliki, maka semakin mudah kita untuk melakukan survei dan juga investigasi. Ketika misalnya semakin baik kita lakukan survei dan investigasi, maka secara otomatis lahan yang akan kita gunakan juga akan semakin sesuai ya dengan persyaratan yang diperlukan. Baik Taruna sekalian, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk belajar mandiri. Adik-adik sekalian bisa membaca beberapa macam literatur seperti yang tersedia pada slide berikut. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.